Kami tahu di dalam nama Yesus kami menerima kemenangan, kemerdekaan, kelepasan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang melakukan jauh lebih banyak dari yang kami harapkan, kami pikirkan dan doakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka hati, telinga, pikiran dan hidup kami untuk disalib firman yang memberikan hidup yang kekal, yang mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah firman itu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup yang kami miliki hari ini kami terus pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, dan kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Waktu kita tidak terjaga, Tuhan tetap terjaga buat kita. Dan betapa istimewanya manusia itu di mata Tuhan, sehingga Dia memperlakukan kita manusia sangat istimewa. Istimewa sekali Bapak Ibu, amin. Jadi di mata Tuhan kita ini sangat istimewa. Jangan sampai kita membuat keistimewaan itu jadi rendah, jangan, amin. Hargai diri kita sebagaimana Tuhan menghargai kita. Pergunakan hidup yang kita miliki sebagaimana Tuhan mempergunakan kita. Tuhan mempergunakan kita sebagai sesuatu yang sangat berharga, sangat istimewa, amin. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan hidupmu berharga bagi Allah. Allah itu adalah penguasa dan Dia menganggap kita berharga. Maukah kita membuat diri kita tidak berharga? Amin. Kalau Allah yang luar biasa, hebat dan dahsyat yang penuh dengan kemuliaan itu memandang, menilai, bahkan menjadikan kita sesuatu yang sangat berharga, bagaimana dengan kita sendiri? Maukah kita jadi orang berharga? Karena harga kita itu dilihat dari apa yang keluar dari mulut kita dan tingkah laku kita, bukan dari berapa banyak uang kita, seberapa mahal pakaian yang kita gunakan, seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, bukan itu. Tetapi itu dari kehidupan kita, atau bisa disebut karakter. Itu dinilai dari situ, harga diri kita itu di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab yang akan kita belajar bersama pada hari ini, yang saya siapkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya, saya akan bacanya secara perlahan-lahan. Kita boleh menyimaknya firman Tuhan ini secara baik-baik. Perikopnya di sini mengatakan penderitaan Kristus sebagai teladan. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini hebat. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini firman Tuhan itu sangat dahsyat dan ajaib, sangat luar biasa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-23, dia mengatakan dari ayat 21, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia hakim yang adil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya adalah Allah adalah hakim yang adil, diambil dari teks ini di ayat 23, yaitu Allah adalah hakim yang adil. Jadi Petrus mengatakan bahwa Yesus itu menyerahkan segala perkara itu kepada Dia yang adil. Petrus yang adalah rasul atau murid Yesus yang juga dipilih oleh Yesus untuk menggembalakan umatnya, diberi pengilhaman oleh Allah untuk menyingkapkan sebuah rahasia dalam perjalanan Yesus selama ada di bumi, yakni ketika Yesus ada di bumi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Dia lahir pun Dia sudah mau dibunuh. Jadi sejak Yesus lahir, Yesus dibunuh. Apa dosa Yesusnya? Enggak ada, masih bayi. Dan dalam pertumbuhan Dia pun, Dia terus dianiaya, bahkan mau dilempar batu oleh sebab Yesus mengajarkan kebenaran. Bahkan orang mencari cara untuk menangkap Yesus, untuk menghukum Dia rame-rame. Dia menyembuhkan orang sakit dan orang itu kemudian menyalibkan Dia. Ketika Dia melakukan yang baik, orang mencari cara untuk menghakimi Dia. Itu yang Yesus alami. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus juga mengerahkan pasukannya untuk melawan mereka. Tidak ada. Kenapa Tuhan? Ada apa? Kenapa kamu tidak melawan waktu itu? Karena kalau Dia melawan, bisa Dia lakukan. Sebab Yesus pernah berkata waktu di Taman Getsemani, waktu murid-muridnya melawan prajurit orang Yahudi, imam-imam, Dia bilang, aku bisa memerintahkan malaikatku kalau aku mau. Artinya Yesus bisa melawan mereka, tapi Yesus tidak pernah melawan. Bapak Ibu, saya merenungkan waktu Petrus mengatakan tidak ada dosa, tidak ada tipu daya, waktu dicaci, waktu menderita, dia tidak melawan. Ada apa? Rupanya Allah mengilhamkan kepada Petrus bahwa yang Yesus lakukan selama hidupnya, karena Dia juga Allah itu sendiri, Dia tahu bahwa Allah itu adil, bahwa semua yang diperlakukan kepada Dia, Dia tidak perlu membalasnya. Dia hanya menyerahkan kepada Allah. Kenapa? Karena Bapa itu adalah hakim yang sangat adil. Dan proses yang Yesus alami selama Dia hidup itu disingkapkan oleh Petrus di dalam nats ini. Yaitu singkatnya yang Petrus katakan bahwa Yesus menerima semua pukulan waktu itu, menerima hinaan, cacian, ludah, apa segala macam. Kenapa? Karena Dia menyerahkan semua itu kepada Bapa. Karena Bapa itu sangat adil. Dan keadilannya itu tidak bisa ditawar-menawar. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Allah kita itu Allah yang sangat adil, sebagaimana Yesus tidak peduli cacian, makian, hinaan, celaan kepada Dia waktu itu, meskipun sangat menyakitkan, Dia tidak peduli, karena Dia tahu satu hal, bahwa Allah pasti adil, sangat adil. Dia menyerahkan semua perkara itu kepada Bapa di sorga, yang adalah Dia sendiri. Karena Dia tahu, namun waktu itu Dia tidak menjelaskan hal ini. Tapi hari ini Petrus menjelaskan bahwa Dia menyerahkan semua itu kepada Allah yang adalah hakim yang sangat adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah hakim yang adil. Baru Petrus mengajarkan orang-orang ini di dalam ayatnya yang ke-18 tadi, dia katakan apa? Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan takut kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan yang ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi sebelum Petrus menyampaikan hal ini, ada sesuatu yang dia singkapkan tentang pribadi Yesus, bahwa Yesus itu tunduk, taat, setia sampai titik darah penghabisan terakhir. Bahkan Alkitab menggambarkan Bapak Ibu, waktu Yesus ditikam lambungnya terakhir, itu sudah tidak ada darah yang keluar.
Artinya, sampai kehabisan darah pun Yesus, dia tetap taat dan tunduk. Dan di ayat 21 di situ berbicara bahwa Yesus meninggalkan teladan ini kepada orang percaya, kepada murid-muridnya waktu itu dan orang percaya. Jadi dengan demikian bahwa Yesus mau menunjukkan sebuah teladan kepada manusia, dan teladan itu adalah sebuah rahasia besar, yaitu keadilan Allah. Berarti hal ini mengajarkan kita, no problem, apapun yang kau alami di dunia ini, mungkin banyak ketidakadilan, jangan takut, amin. Kenapa? Karena Allah kita akan menghakimi setiap manusia dengan adil. Jadi intinya memang maksud saya dalam firman Tuhan ini, kita harus tahu satu hal, bahwa Allah itu hakim yang sangat adil. Adil, tidak ada satu celah terkecil pun yang dimana Allah tidak adil di situ, tidak ada. Itulah sebabnya orang yang bersandar kepada Allah tidak perlu takut, amin. Karena Allah itu sangat adil. Kita masuk kepada ayat 18 tadi. Petrus mengajar mereka berdasarkan sebuah keajaiban bahwa Allah itu adil. Dia katakan, tunduklah kepada Tuhanmu dengan takut. Bukan saja kepada yang baik dan yang ramah, tapi juga yang bengis. Jadi Petrus mau jemaat ini, mereka harus hidup di dunia ini sebagaimana siapa mereka. Mereka itu adalah hamba-hamba yang harus tunduk kepada Tuhan mereka. Dia mau supaya mereka itu tunduk kepada bosmu, kepada atasanmu. Jangan waktu bosmu ramah saja, waktu dia bengis tetap aja tunduk. Kenapa? Kita punya Allah yang adil yang akan menghakimi suatu saat nanti. Yang harus kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, setialah dengan itu. Bahkan ketika bosmu bengis pun, kata Petrus di sini, karena kita punya satu alasan. Allah kita itu adil. Ayat yang berikutnya dia katakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Orang yang tunduk kepada pimpinannya atau kepada bosnya, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia, itu yang Petrus ajarkan karena kita punya dasar Allah itu adil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus mengajarkan tunduklah kepada Tuhanmu dengan takut. Bukan saja waktu Tuhanmu itu baik atau ramah, tapi waktu dia bengis sekalipun, tetap saja kau tunduk. Seandainya pun yang dia katakan itu dosa, kamu tidak terlibat dalam dosa itu. Kenapa? Karena kamu lakukan karena sadar akan kehendak Allah. Karena kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain yang menanggung akibatnya. Dan jauh daripada itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat satu hal yang Petrus buka di sini, bahwa Allah itu hakim yang adil. Bahwa suatu saat dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, bukan menurut perbuatan tetangganya, bukan, tapi perbuatannya sendiri. Itulah sebabnya mari kita membenahi diri kita, menaruh diri kita, mempergunakan diri kita semaksimal mungkin. Amin. Karena kalau kita memperlakukan diri kita semaksimal mungkin sebagai siapa kita, maka kita orang yang sedang berada di dalam posisi kita sedang memuliakan Allah. Kita masuk ke ayat berikut di ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika orang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Selanjutnya, sebab dapatkah disebut pujian jika karena kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menanggung penderitaan, kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Petrus mengajarkan kalau kamu menanggung penderitaan oleh sebab kamu berbuat baik dan benar, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Nah, kata kasih karunia yang dikatakan di ayat 9 dan ayat 20 ini, ayat 19 dan 20, itu berasal terjemahan dari bahasa Yunani charis, yang artinya dua atau memiliki double artinya. Dan artinya itu sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah charis itu berbicara tentang kasih karunia, dan kasih karunia itu berbicara tentang perbuatan orang yang besar kepada orang kecil, yaitu Allah. Allah yang memberi kasih karunia kepada manusia. Tetapi Petrus oleh ilhaman Roh Kudus,
Dia mengatakan kalau kamu menderita akibat sesuatu yang bukan kamu buat, maka kamu sedang memberi kasih karunia kepada Allah. Dan yang kedua, artian kedua, bahwa kalau kamu rela menderita dengan sabar, maka kamu sedang bermurah hati kepada Allah. Ini berbicara tentang manusia, dan inilah yang Yesus lakukan selama dia hidup. Dia bermurah hati kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus katakan, maka dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kepada siapa? Yesus. Dan kepada manusia setelah Yesus, Petrus mengajarkan kembali hal ini. Jika kamu menderita oleh sebab sesuatu yang tidak kamu buat, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Yesus alami itu bukan akibat dari apa yang dia buat, bukan. Tetapi karena kemurahan atau kasih karunia yang berlimpah dalam dirinya, sehingga dikatakan di sini, dalam dirinya dia pikul dosa kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Jadi yang saya maksud untuk kita perhatikan baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata keadilan Allah bukan sebuah kata yang tidak ada arti, bukan. Tetapi keadilan Allah itu terbukti dari perjalanan hidup Yesus. Dan keadilan Allah itu akan dinyatakan pada setiap orang. Jadi, dengan kata lain, kita harus membenahi diri. Bukan tetangga yang kita benar, bukan, diri kita. Ketika kita membenahi diri kita, sebagaimana Tuhan Yesus, ketika dia hidup tunduk kepada Bapaknya, banyak orang ditarik kepada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus bahkan 4.000, 5.000 berbondong-bondong, berlaksa-laksa, ahli Taurat jadi ketakutan, makanya mereka cari cara untuk menjebak Yesus. Kenapa? Karena semua orang tertarik dengan Yesus, suka dengan dia. Kenapa? Yaitu karena Yesus terus tunduk kepada Bapaknya. Dan Petrus mau kita juga tunduk. Amin. Karena dengan ketundukan kita kepada Allah, kita sedang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam ayat selanjutnya, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa dipanggil? Yaitu untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah tadi berbicara tentang kita harus menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Yaitu menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Menanggung akibat dari kelalaian orang lain. Menanggung akibat dari keteledoran orang lain, itu sama. Itulah yang dimaksud bahwa menanggung penderitaan yang tidak harus kamu tanggung. Dan di situ kita sedang memberi persembahan yang dahsyat buat Tuhan. Sangat hebat dan luar biasa. Ya, memberi banyak itu bukan berarti nilainya yang banyak, enggak. Karena seorang janda juga memberi 2 keping uang perak. Tetapi dia mau terlibat memberi, itu yang saya maksud. Dia mau ikut memberi, dia tidak mau tinggal diam. Waktu Yesus keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Saya mau tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu, hanya 2 orang kah yang sakit di sana? Saya tidak yakin kalau cuma 2 orang. Pasti lebih banyak, cuma hanya 2 yang memanfaatkan Yesus, kehadiran Yesus itu. Hanya 2, dan akhirnya mereka disembuhkan. Kebanyakan orang melewatkan banyak momentum, banyak kesempatan, tapi hanya sedikit orang yang menangkap kesempatan itu. Dan orang yang menangkap itu, itulah yang dimaksud dengan kairosnya Tuhan. Karena Allah itu adil, jangan takut karena apa yang kita lakukan, itu juga yang kita terima nanti. Mungkin ketika kita melakukan hal itu, aduh, kita teraniaya, tersiksa, banyak kekurangan. Tapi jangan takut, karena Allah itu adil, amin. Jadi kalau kita berani melakukan yang baik, yang benar, maka kita juga akan menuai itu suatu saat nanti. Kalau kita berani untuk menolak pelanggaran, tipu muslihat, dan lain sebagainya, maka itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita tidak mau melakukan penghakiman atau membalas apa yang menimpa diri kita kepada dunia ini juga, maka kita akan menuainya di akhir zaman. Bahkan dikatakan di sini bahwa Yesus sendiri yang menanggung dosa kita atau memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu, kebenaran itu tidak mengandung kesalahan. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka di dalam kita itu banyak sekali kebenaran. Karena tidak pernah kebenaran melahirkan kesalahan. Hanya kesalahan yang melahirkan kesalahan, hanya manusia yang melahirkan manusia, hanya ular yang melahirkan ular. Makanya kita harus hidup di dalam kebenaran, mati terhadap dosa. Bahkan dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur itu adalah nanah yang keluar dari tubuh Yesus yang disiksa itu. Nanah itu adalah sebuah penderitaan, sakit, penyakit yang keluar dari tubuh Yesus, yang sebenarnya dia tidak pernah salah makan sehingga dia harus sakit. Tidak pernah. Tetapi justru sakit penyakit kita lah yang dia pikul. Itulah bilur yang menyembuhkan itu. Bilur yang memberikan keselamatan. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penutup dari firman Tuhan ini adalah dorong diri kita untuk mengalami seluruh kedahsyatan kehebatan Allah. Karena kehebatan Allah ada di dalam teladan Kristus. Ketika kita berjalan di jalan yang Kristus pernah tempuh, maka apa yang diakibatkan oleh Yesus itu juga bisa terjadi melalui diri kita. Amin. Karena di dunia ini kita butuh penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka kita pasti semua binasa. Itulah sebabnya waktu Yesus pergi, dia mengutus seorang penolong buat kita. Dan kita butuh penolong itu bersama kita dari waktu ke waktu, bahkan pagi, siang, sore, malam, waktu tidur, bangun, bekerja, lakukan apapun, dia harus bersama kita. Sebab hanya dialah yang mampu menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kita tiba kepada apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita, yaitu surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Keberadaan hari ini pun ya Tuhan, kami percaya ini karena kasih-Mu yang tak terbatas, kemurahan hati-Mu yang tak terbendung, sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersyukur, memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, sangat terbatas. Bahkan tidak ada satupun yang hamba-Mu miliki yang sangat berguna Tuhan. Hamba-Mu hanya punya pengharapan yang hamba letakkan di dalam Engkau Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang dahsyat dan hebat dan ajaib itu menghinggapi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jangan meninggalkan kami Tuhan. Tetaplah bersama kami, menuntun kami hari demi hari, waktu demi waktu. Sebab tanpa Engkau kami tersesat Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa ya Tuhan. Pegang kami ya Tuhan. Pegang kami umat-Mu. Tidak satupun yang Engkau lepaskan. Semua jemaat yang ada di dalam gereja ini maupun simpatisan yang tidak sempat hadir saat ini, pegang kami semua ya Tuhan. Pegang kami Tuhan. Tuntun, pimpin kami senantiasa. Kami butuh hadirat-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti dengan keterbatasan hamba-Mu. Tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak pernah berhenti mengasihi, menolong, menyertai, memberkati kami, yang tidak pernah berhenti mendidik, mengajar kami. Ya Tuhan, tuntun, ajar, didik kami selalu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini termeterai di dalam hidup kami, diberkati oleh Tuhan, dan kami semua menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.